Israel ketar-ketir dengar ini. Hamas akui tak ada yang tahu berapa banyak sandera Israel yang masih hidup. Anggota Biro Politik Hamas Osama Hamdan mengakui, tidak ada yang tahu berapa banyak sandera Israel yang ditawan selama serangan 7 Oktober 2023 yang masih hidup. Pejabat Hamas itu juga mengatakan operasi Israel untuk membebaskan 4 sandera pada Sabtu mengakibatkan tewasnya 3 sandera lainnya, termasuk seorang warga negara Amerika Serikat, AS, meskipun Hamdan tidak memberikan bukti apapun. Saya tidak tahu tentang itu. Tidak ada yang tahu tentang ini, ujar Hamdan dalam wawancara dengan CNN pada Kamis. Ketika ditanya berapa banyak dari 120 sandera yang masih hidup, Israel yakin lebih dari 70 sandera yang ditawan di jalur Gaza masih hidup, menurut laporan CNN. Pasukan Israel, IDF, mengatakan pada Sabtu bahwa mereka telah menyelamatkan 4 sandera, termasuk seorang warga negara Rusia, yang diculik dari Festival Musik Nova pada 7 Oktober dan ditahan di Gaza oleh gerakan Hamas sejak saat itu. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan roket berskala besar terhadap Israel dan menerobos perbatasan, menyerang permukiman sipil dan pangkalan militer. Hampir 1.200 orang di Israel tewas dan sekitar 240 orang lainnya diculik selama serangan itu. Serangan Hamas itu sebagai pembalasan terhadap kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan pasukan Israel pada warga Palestina. Israel telah membantai lebih dari 37.100 warga Palestina di jalur Gaza, menurut otoritas setempat. Sebanyak 120 sandera diyakini masih ditahan Hamas di Gaza, dan sekitar sepertiga dari mereka diyakini telah tewas. Sebagian besar sandera itu tewas akibat terkena bom militer Israel sendiri. Pemboman brutal rezim penjajah Zionis menghancurkan hampir seluruh bangunan di Gaza. Mampus media Israel melaporkan perkembangan perang yang sedang berlangsung di front utara dan menyebut Hizbullah mengubah Israel menjadi karung tinju. Laporan tersebut membahas kemampuan militer Hizbullah dan penanganan pengembangan lapangan. Perlawanan di Lebanon hanya menggunakan 5% dari persenjataannya selama bulan-bulan pertempuran ini sebagai tempat uji coba melawan tentara Israel, lapor Yed, mengutip Tentara Pendudukan. Situs berita tersebut menambahkan bahwa Hizbullah setiap hari berusaha menerobos sistem pertahanan udara dan mengambil pelajaran. Hal ini menjadi jelas dengan sudut peluncuran yang berbeda-beda yang digunakan Hizbullah, konsentrasi peluncuran, dan jumlah bahan peledak yang berbeda-beda setiap senjata yang ditembakkan, di antara faktor-faktor lainnya, terang situs berita itu. Dalam perkembangan lain, sebuah video muncul di jejaring sosial, yang memperlihatkan Hizbullah menunjukkan serangan roket Katyusha di Israel Utara. Koresponen Al Jazeera Arab telah memverifikasi dan membagikan video tersebut. Dari rekaman itu, tampak pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan menembakkan sistem peluncur roket ganda, yang masih disebut dengan nama era Soviet Katyusha. Pertama kali dibuat dan digunakan oleh pasukan Soviet selama Perang Dunia Kedua, varian baru sistem peluncur roket yang dipasang di truk menelan biayanya yang rendah. Tetapi, mobilitas dan kemampuannya mengirimkan muatan rudal lebih cepat daripada artileri.
Serangan roket tersebut dikatakan dilakukan di pemukiman Kiryat Shmona di Israel Utara, dekat perbatasan selatan Lebanon. Sementara itu, pesawat tempur Israel menyerang peluncur roket Hizbullah dan bangunan di daerah Al-Nakura, Marun Al-Ras dan Al-Hiyam di Lebanon Selatan semalam, kata militer Israel dalam sebuah posting di X. Serangan itu terjadi setelah Hizbullah mengatakan pihaknya menghancurkan kendaraan tentara Israel dengan rudal presisi jarak dekat, dan kantor berita nasional Lebanon melaporkan bahwa 2 penggembala tewas dalam serangan Israel di desa Hula di Lebanon, pada hari Minggu. Sementara itu inilah 7 peristiwa terbaru perang Israel-Hamas di Gaza. 1. Dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, memuji kesiapan Israel untuk mencapai kesepakatan. 2. Kepala Penasihat Kebijakan Luar Negeri Israel, Ophir Falk, mengatakan perjanjian gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Joe Biden, bukan kesepakatan yang baik. Tapi kami sangat ingin para sandera dibebaskan, semuanya, katanya dalam sebuah wawancara dengan Sunday Times Inggris. 3. Serangan Israel di dekat Aleppo di utara Suriah telah menewaskan 12 pejuang pro-Iran, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. 4. Pemerintah kota Palestina telah menyatakan Jabalia dan Beit Hanoun di jalur Gaza Utara sebagai daerah bencana. 5. Serangan Israel terhadap Han Yunis dan Rafah di Gaza Selatan telah menewaskan sedikitnya 12 orang, termasuk 3 anak-anak, lapor kantor berita Wafa. 6-10 orang juga tewas dalam serangan Israel di kamp pengungsi Nuseirat dan kamp pengungsi Bureij yang berdekatan di Gaza Tengah, Wafa juga melaporkan. 7. Wafa mengatakan bahwa pasukan Israel menahan salah satu jurnalisnya, Rasha Hirsalah, setelah memanggilnya ke pusat penahanan, di tepi barat yang diduduki.